Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudi Andrian. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah 4, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini juga saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Izin saya akan memberikan penjelasan mengenai analisis organisasi menggunakan model Levitt. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang analisis organisasi pada UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Ranai Penagi Kabupaten Natuna menggunakan model Levitt. Dapat saya jelaskan, yang pertama adalah gambaran umum model Levitt, yang kedua adalah penjelasan model Levitt, yang ketiga adalah cara menggunakan model dalam pelaksanaan perubahan, dan yang keempat adalah keterkaitan model dengan rancangan perubahan. Gambaran umum model Levitt, bahwa model Levitt atau Levitt's Diamond Model adalah model analisis organisasi yang dikembangkan oleh Harold J. Levitt pada tahun 1965. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana perubahan dalam suatu organisasi mempengaruhi seluruh sistem organisasi. Model ini menggambarkan bahwa organisasi terdiri dari 4 komponen utama yang saling berkaitan. Apabila satu komponen berubah, maka 3 komponen lainnya juga perlu menyesuaikan agar organisasi tetap berjalan secara efektif. Penjelasan model Levitt. Model Levitt terdiri dari task atau tugas. Pada komponen tugas menggambarkan aktivitas utama organisasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Di sini pada UPT Penyelenggaraan Pelabuhan, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepelabuhanan meliputi pelayanan kapal perintis, kapal ro-ro, kapal kargo, termasuk pelayanan labuh, tambat, bongkar muat, naik turun penumpang, serta kendaraan. Selain itu, organisasi juga mempunyai tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat, aman, profesional, transparan, dan akuntabilitas. Analisis dari sisi tugas, kompleksitas pekerjaan cukup tinggi karena melibatkan banyak jenis pelayanan. Penjelasan model Levitt. Yang pertama adalah task atau tugas. Komponen tugas menggambarkan aktivitas utama organisasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pada UPT Penyelenggaraan Pelabuhan, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepelabuhanan yang meliputi pelayanan kapal perintis, kapal ro-ro, kapal kargo, termasuk pelayanan labuh, tambat, bongkar muat, naik turun penumpang, naik turun kendaraan, serta penumpukan barang. Selain itu, organisasi juga mempunyai tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat, aman, profesional, transparan, dan akuntabel. Analisis dari sisi tugas. Kompleksitas pekerjaan cukup tinggi karena melibatkan banyak jenis pelayanan, melibatkan banyak instansi. Pelayanan berlangsung setiap saat dan terdapat tuntutan publik yang semakin tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan tugas membutuhkan koordinasi yang kuat dan kepemimpinan yang adaptif. Selanjutnya adalah struktur. Struktur dalam model Levitt menjelaskan bagaimana organisasi dibentuk dan bagaimana hubungan koordinasi antar unit. Pelayanan pelabuhan melibatkan berbagai instansi, yaitu Syah Bandar, Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina Indonesia, TNI, Polri, Navigasi, dan Kantor Bea Cukai setempat. Analisis struktur organisasi penyelenggaraan pelabuhan bersifat lintas sektor. Permasalahan utama yang muncul adalah tumpang tindih kepentingan antar instansi, koordinasi belum sepenuhnya terintegrasi, perlunya pemimpin yang mampu mengendalikan berbagai stakeholder. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi lebih menyerupai network organization
sehingga koordinasi horizontal menjadi lebih penting dibandingkan sekedar komando vertikal. Yang ketiga adalah teknologi. Komponen teknologi menjelaskan bagaimana teknologi mendukung pelaksanaan pekerjaan, bahwa transformasi digital diperlukan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, mendukung koordinasi lintas instansi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Karena keterkaitan dari model FIT ini, apabila kita melakukan penggunaan teknologi, semisal berupa penggunaan aplikasi baru, maka hal itu juga harus didukung dan sejalan dengan peningkatan kompetensi dari SDM-nya. Dan yang keempat, people atau sumber daya manusia. Komponen ini melihat kualitas pegawai, kompetensi, kepemimpinan, dan budaya kerja. Dapat dijelaskan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuan pemimpin, kerjasama tim, komunikasi terbuka, pembagian tugas sesuai kompetensi, motivasi kerja, dan budaya kolaboratif, serta peningkatan kompetensi digital. Analisis aspek SDM merupakan faktor yang paling dominan, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan. Antara lain, pada saat ini kompetensi digital belum merata. Koordinasi antar personil masih perlu diperkuat. Budaya kolaborasi masih harus ditingkatkan. Namun, strategi pengembangannya sudah cukup jelas melalui peningkatan kapasitas SDM dan pembangunan tim efektif. Yang ketiga adalah cara menggunakan model dalam pelaksanaan perubahan organisasi. Ada beberapa hal penting yang harus diambil oleh seorang pemimpin sebelum melakukan perubahan. Analisis Levitt dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan secara objektif. Hal penting dimaksud antara lain, seorang pemimpin harus mengevaluasi elemen, tugas, struktur, teknologi, dan elemen manusia guna mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Selanjutnya, setiap elemen pada model Levitt saling berkaitan secara sistematis. Oleh karena itu, perubahan pada satu aspek harus dianalisis pengaruhnya terhadap kinerja organisasi guna menghindari ketimpangan operasional. Selanjutnya, menganalisis dampak perubahan di mana rencana yang akan dibuat harus mempertimbangkan hubungan timbal balik antar elemen agar tujuan organisasi dalam meningkatkan pelayanan dapat tercapai. Selanjutnya, melakukan pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian berkala untuk memastikan perkembangan organisasi tetap adaptif dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan eksternal. Yang keempat, keterkaitan model dengan rancangan perubahan. Bahwa pada organisasi UPT penyelenggaraan pelabuhan di Pelabuhan Ranai Penagi perlu dilakukan beberapa perubahan berdasarkan analisis model Levitt. Rancangan perubahan ini tentunya dapat dilakukan, difokuskan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. A. Task atau perubahan tugas. Perubahan difokuskan pada penyederhanaan dan peningkatan efektivitas proses pelayanan. Antara lain menyusun SOP pelayanan terpadu, mengurangi tahapan administrasi yang tidak diperlukan, menetapkan standar waktu pelayanan, dan memperkuat koordinasi pelayanan kapal dan bongkar muat. Yang B. Struktur. Perubahan struktur bertujuan memperkuat koordinasi lintas instansi melalui pembentukan forum koordinasi pelayanan pelabuhan, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, penyusunan mekanisme komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama. Langkah ini penting karena pelayanan melibatkan berbagai instansi. C. Teknologi. Itu perubahan teknologi. Teknologi yang dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan antara lain sistem informasi pelayanan pelabuhan, digitalisasi dokumen kapal, integrasi data antar instansi, bahwa teknologi diperlukan untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta mendukung pengambilan keputusan. Dan terakhir, people atau perubahan SDM.
Perubahan pada aspek SDM meliputi adanya pelatihan kompetensi digital, penguatan kepemimpinan, pembangunan tim kerja yang efektif, pengembangan budaya kerja kolaboratif, dan pemberian penghargaan berdasarkan kinerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga paparan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.